Pernahkah terbayang, ada seorang pria yang memotong usus buntunya sendiri? Perkenalkan, Dr. Leonid Rogozov. Dalam ekspedisinya ke Antartika, dokter bedah Rusia Leonid Rogozov jatuh sakit parah. Ia harus menjalani operasi dan sebagai satu-satunya dokter dalam tim, ia menyadari bahwa ia harus melakukannya sendiri. Cerita ini berawal saat musim dingin di kutub tiba. Leonid Rogozov yang berusia 27 tahun, mulai merasa lelah, lemah, dan mual. Kemudian, nyeri hebat muncul di sisi kanan perutnya. Sebagai seorang ahli bedah, ia tidak mengalami kesulitan dalam mendiagnosis radang usus buntu akut, kata putranya, Vladislav. Rogozov adalah bagian dari ekspedisi Antartika Soviet ke-6, sebuah tim yang terdiri dari 12 orang, yang telah dikirim untuk membangun pangkalan baru di Sirmacher Oasis. Stasiun Novolazarevskaya mulai beroperasi pada pertengahan Februari tahun 1961, dan setelah misi mereka selesai, kelompok tersebut bersiap untuk menghadapi bulan-bulan musim dingin yang tidak bersahabat. Pada akhir April, nyawa Rogozov terancam, dan ia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan bantuan dari luar. Perjalanan dari Rusia ke Antartika memakan waktu 36 hari melalui laut, dan kapal baru akan kembali setahun kemudian. Penerbangan tidak mungkin dilakukan, karena salju dan badai salju. Ia dihadapkan pada situasi hidup dan mati yang sangat sulit, kata Vladislav. Ia tidak bisa menunggu bantuan, atau mencoba melakukan operasi sendiri. Itu bukan pilihan yang mudah. Rogozov tahu usus buntunya bisa pecah dan jika itu terjadi, hampir dapat dipastikan ia akan meninggal, dan saat ia mempertimbangkan pilihannya, gejalanya makin parah. Ia harus membuka perutnya sendiri untuk mengeluarkan isi perutnya, kata Vladislav. Ia tidak tahu apakah itu mungkin dilakukan oleh manusia. Selain itu, ini adalah perang dingin, dengan timur dan barat, bersaing dalam perlombaan nuklir, luar angkasa, dan kutub, yang bebannya berada di pundak kedua negara dan individu. Komandan yang bertanggung jawab atas pangkalan Novolazarevskaya harus mendapatkan restu dari Moskow, agar operasi dapat dilanjutkan. Jika ayah saya gagal dan meninggal, itu pasti akan memberikan dampak negatif pada program Antartika Soviet, kata Vladislav. Rogozov membuat keputusannya sendiri, dia akan melakukan operasi usus buntu, daripada mati tanpa melakukan apapun. Saya tidak tidur sama sekali tadi malam. Sakitnya seperti ditusuk setan. Badai salju menerjang jiwa saya, merintih seperti 100 serigala, tulisnya dalam buku hariannya. Masih belum ada gejala yang jelas, bahwa perforasi akan segera terjadi, tetapi firasat buruk yang kuat menyelimuti saya. Ini dia. Saya harus memikirkan satu-satunya jalan keluar yang mungkin, mengoperasi diri saya sendiri. Hampir mustahil, tetapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Rogozov menyusun rencana terperinci, tentang bagaimana operasi akan berlangsung, dan menugaskan rekan-rekannya peran dan tugas tertentu. Ia menunjuk 2 asisten utama untuk memberinya peralatan, mengatur posisi lampu, dan memegang cermin. Ia berencana menggunakan pantulan untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Direktur stasiun juga ada di ruangan itu, untuk berjaga-jaga jika salah satu dari mereka pingsan. Ia sangat sistematis, bahkan ia memberitahu mereka, apa yang harus dilakukan jika ia kehilangan kesadaran, bagaimana menyuntiknya dengan adrenalin dan melakukan ventilasi buatan, kata Vladislav. Saya rasa persiapannya tidak bisa lebih baik lagi. Anestesi umum tidak mungkin dilakukan. Ia dapat memberikan anestesi lokal pada dinding perutnya, tetapi setelah ia berhasil memotongnya, pengangkatan usus buntu harus dilakukan tanpa penghilang rasa sakit lebih lanjut, agar kepalanya tetap jernih. Asistenku yang malang. Pada menit terakhir aku melihat ke arah mereka. Mereka berdiri di sana dengan pakaian operasi putih, lebih putih dari pakaian mereka sendiri, tulis Rogozov kemudian. Aku juga takut. Namun, ketika aku mengambil jarum suntik dengan Novocaine dan memberikan suntikan pertama, entah bagaimana aku secara otomatis beralih ke mode operasi, dan sejak saat itu aku tidak merasakan apapun lagi. Rogozov bermaksud menggunakan cermin untuk membantunya mengoperasikan, tetapi ia merasa pandangan terbalik cermin tersebut, terlalu menghalangi sehingga ia akhirnya bekerja dengan sentuhan, tanpa sarung tangan.
Saat ia mencapai bagian terakhir dan tersulit dari operasi tersebut, ia hampir kehilangan kesadaran. Ia mulai takut akan gagal pada rintangan terakhir. Pendarahannya cukup banyak, tetapi saya melakukannya dengan perlahan. Setelah membuka peritonem, saya melukai usus buntu dan harus menjahitnya, tulis Rogozov. Saya semakin lemah, kepala saya mulai berputar. Setiap 4 hingga 5 menit saya beristirahat selama 20-25 detik. Akhirnya ini dia, usus buntu terkutuk. Dengan ngeri aku melihat noda gelap di pangkalnya. Itu berarti tinggal sehari lagi dan usus buntu itu akan pecah. Jantungku berdegup kencang dan melambat, tanganku terasa seperti karet. Yah, kupikir, semuanya akan berakhir buruk dan yang tersisa hanyalah pengangkatan usus buntu. Namun dia tidak gagal. Setelah hampir 2 jam, dia berhasil menyelesaikan operasinya, hingga jahitan terakhir. Kemudian, sebelum membiarkan dirinya beristirahat, ia memberi instruksi kepada asistennya, tentang cara mencuci peralatan bedah, dan baru ketika ruangan sudah bersih dan rapi, barulah Rogozov meminum beberapa antibiotik dan obat tidur. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Yang terpenting, dia merasa lega karena dia memiliki kesempatan lain untuk hidup, kata Vladislav. Rogozov kembali ke tugas normalnya hanya 2 minggu kemudian.